Oke, berhubung sekarang kita sudah masuk ke bagian login, ada beberapa tambahan yang bisa Anda lakukan untuk mempercantik halaman login Anda. Saat kita logout, oke, admin, kita logout. Saat kita memasukkan sesuatu yang asal, contohnya ya, maksudnya salah, tidak terjadi hal apapun, nggak ada peringatan atau nggak ada teks, apa yang terjadi? Jadi kita bisa memberikan teks itu menggunakan session juga, bisa banyak cara sih, tapi berhubung kita sekarang lagi bahas session, saya akan kasih contoh menggunakan session. Jadi di bagian cek admin, saat Anda login akan dilempar ke sini datanya. Di sini ada if, jika ditemukan ada yang cocok, maka di set session admin statusnya 1. Nah, kita bisa memberikan else di sini. Else session, sorry. Session kita misalkan memberi nama info, ya, session info atau info header untuk lebih spesifik. Info headernya adalah sebuah teks, misalkan sorry the username and password didn't match, seperti itu. Dan ini dilempar menuju ke sebuah session, maka di index kita bisa menampung session itu karena udah di set, kalau sudah di set ya. Jadi di bagian whole ini kita buat div baru, misalkan div id-nya adalah sama, namanya info header. Oke. Dan di sini kita tuliskan sebuah kode PHP. Dia ngecek dulu apakah sudah di set atau belum. Jadi if is set session underscore session info header apakah sudah di set atau belum. Kalau sudah, if berarti benar, echo session info header, seperti itu, maka di echo. Dan ada lagi, bukan cuma ini aja, kita nggak pengen saat dia refresh session ini muncul terus, karena session ini kan sifatnya kalau nggak di unset muncul terus sampai dia timenya habis. Maka langsung di unset session info header. Jadi hanya akan ditampilkan sekali untuk setiap login yang salah. Jadi kalau di refresh ya hilang. Oke. Kita bisa tampilkan itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Bla bla bla. Oh, sorry. Ya, bla bla bla. Passwordnya asal, login. Sorry, the username and password didn't match. Nah, ini teksnya beda sendiri karena kita nggak masukin dia ke dalam paragraf. Kita akan lakukan itu dalam waktu yang singkat. Masukkan ke dalam paragraf, ditutup juga dengan sebuah end tag paragraf. Oke. Nah, saat dia di refresh dia hilang. Oke. Dia harus login salah lagi baru muncul. Seperti itu. Jadi setiap kali dia salah akan muncul. Nah, hiddennya di sini nggak pakai tanda petik. Oke. Nah, ini salah satu contoh kalau loginnya salah. Kalau Anda ingin iseng, Anda bisa lempar satu login salah, Anda bisa lempar user langsung menuju ke website-website yang tidak Anda inginkan untuk dibuka. Contohnya Killer Joe atau website yang ada virusnya, ya semacam itulah. Jadi Anda bisa bisa macam-macam lah. Kalau Anda jahat ya, Anda iseng, Anda boleh melakukan itu dan saya juga pernah melakukannya. Oke. Nah, berhubung sekarang kita sudah mempunyai variabel info, admin status, kita bisa memasukkan ini untuk pengecekan daripada modul-modul yang sudah kita buat tadi untuk kategori, ya. Kan ada admin authentication di sini. Maka di sini kita akan replace dengan pertama adalah memulai sebuah session, bahwa menunjukkan bahwa file ini menggunakan session, maka kita selalu menggunakan session start. Oke. Dan kita ngecek apakah sudah di set atau belum admin statusnya. Maka if
reset session admin status. Kalau sudah di set dan admin statusnya atau nggak usah lah, udah pernah di set. Jadi admin status mungkin kita bisa set 2 atau 3 atau 4, mungkin tergantung dari privilege-nya, nggak masalah. Kita akan coba set di sini adminnya itu sama dengan session admin status, yaitu untuk sekarang adalah 1. Hanya ada 1. Oke, jadi ini bisa kita hapus dan semua file modul kita bisa kita replace admin authentication-nya menggunakan ini. Oke, seperti itu ya. Jadi coba sekarang kita tes. Kita coba masuk ke admin 1 2 3 4, password kita, login, kita masuk ke halaman kategori, misalkan kita edit glitter menjadi tanpa S, kita save ya, dia bisa. Oke, jadi itu adalah bagaimana kita menggunakan authentication. Tentunya memang ini adalah basic sekali untuk tidak bisa dihack. Kita setiap kali kita membuat website atau khususnya halaman admin, kita harus selalu berpikir yang terburuk yang bisa terjadi jika seorang menghack kita. Jadi kita harus benar-benar memikirkan celah apa yang bisa dilakukan. Maka lebih amannya sebenarnya kita menggunakan kelas-kelas yang sudah banyak ya di luaran sana. Atau Anda bisa menggunakan PHP framework, ada PHP Cake, ada Yi yang terbaru, ada Code Igniter, yang macam-macam. Mereka sudah mempunyai modul-modul dan kelas-kelas khusus yang sudah dites oleh beberapa pengguna user bahwa sistem keamanan untuk halaman admin itu sudah cukup bagus. Tapi yang saya contohkan di sini menggunakan session admin status, lalu kita menggunakan function ya untuk mengecek. Seorang akan mencoba untuk menghack kita dengan memasukkan sebuah input ke dalam form dan macam-macam. Harusnya sudah bisa menangkal sebagian besar daripada hacker-hacker yang ya bisa dibilang hacker-hacker newbie lah, cara-cara untuk menghack yang basic. Jadi untuk kedepannya kita sudahi halaman untuk authentication ini untuk sistem security. Mungkin saya akan tambahkan sedikit lagi nanti di lain-lain kesempatan jika saya ingat. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke halaman-halaman lain, yaitu halaman brand dan halaman produk. Oke, kita sekarang lanjut ke halaman-halaman sisanya. Kita tutup halaman kategori-kategori ini. Kita mulai dari check admin bisa kita tutup, login bisa kita tutup, logout. Nah, logout ini juga kita bisa kasih session, set session, lalu kita tambahkan session info header. Oke, kayak kutip 2 aja. You've been successfully logged out. Misalkan seperti itu. Ya, jadi ini otomatis pasti akan ke print juga karena kita udah set dia ngeprint apapun yang di info header. Oke, kita bisa tutup dulu logout. Kita masuk ke main, ke layout. Konten kita sudah ada ya. Masuk ke konten brand.php. Konten brand. Oke, kita copy aja dari halaman kategori. Kita copy dulu, baru kita edit. Actionnya action tetap, actionnya ada insert, ada edit sama, tapi bedanya di sini adalah brand. Di sini juga brand. Oke, kita save. Lalu kita buat folder baru, namanya adalah brand. Di sini sama ada insert sama main. Oke, kita buka yang main terlebih dahulu. Info class, oke. Float. Ini adalah brand name. Dan kita sekarang coba cek halaman MySQL kita. Apa aja sih yang ada di brand? Brand ya. Ada
ID, nama, description, picture, sama status. Oke, sama ya jadi ya. Ada brand, ada picture. Kita bisa kasih gambar dulu mungkin ya, baru nama. Oke, jadi brand ini picture kalau ada, tapi kita kasih aja nggak masalah. Jadi kalau dimasukin bisa. Brand name, status, lalu ada description. Boleh kita tambahkan di sini brand name, brand description. Oke. Lebar kita kayak kelebaran untuk picture kayaknya 100 pixel cukup. Brand name juga boleh lah 200. Description with status oke, nggak masalah. Kita kecil-kecilan aja lah, brand descriptionnya gede nggak masalah. Oke. Lalu ada yang TD kelima, ini widthnya adalah tergantung dari sisanya berapa. Kategori page-nya adalah brand. Insert, itu submit insert, lalu select v brand. Oke, result, MySQL, bla 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 bla. Yang pertama adalah picture, brand name, brand description, nama, status. Jadi yang pertama, yang pertama adalah echo brand pic. Oke, brand pic ya, kalau nggak salah kita kasih namanya brand pic. Oke, lalu brand name, lalu brand description, brand des. Oke, ada brand status. Sama kalau satu show, kalau nggak hidden. Ini page-nya adalah brand, kategori edit, brand ID sekarang. Brand ID-nya adalah echo daripada brand ID. Terus langsung diklik edit. Kalau on klik kategori delete, berarti sekarang adalah brand delete, echo brand ID, dan echo brand name delete. Oke, kayaknya sudah selesai. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Oke, kita punya 5 kolom di halaman main. Sekarang kita coba tes. Kita masuk ke halaman brand. Oke, ada picture-nya kosong semua, tapi ada brand name, ada brand description, ada show, ada insert, ada edit, ada delete. Oke. So far so good. Lalu sekarang kita akan buat brand insert. Oke, untuk halaman insert, kategori brand insert, post benar, kategori berarti ini brand name. Oke, ada ini input text, brand name-nya apa? Ada brand description, ada picture, jangan lupa. Nah, untuk picture ini nama inputnya baru, brand picture. Inputnya adalah file. Jadi typenya adalah file. Namanya adalah brand pic. Yang atas adalah brand name. Size-nya 30 nggak masalah. Brand description, ini adalah brand description. Kategori status, brand status. Kasih nama brand status. Inputnya submit. Oke. Kita coba tes untuk insert. Oke. Nah, ini file kita modelnya seperti ini, jadi kita bisa browse file. Oke. Kita bisa membrowse picture yang kita pengen. Nah, untuk sementara gini dulu, kita akan coba edit CSS file ini kita beri nama input class. Kelasnya input text. Kenapa dia nggak mau pakai ya?
Oke, kita masalah, kita lewatkan dulu CSS-nya. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kita masuk ke editnya. Cat ID, ini berarti brand ID, ini kita copy aja deh ya, atau kita replace aja langsung, Ctrl G, Ctrl H, mereplace yang cut menjadi brand, ya, replace all. Oke, sekarang kita coba tes. Brand ID, get brand ID, query, select from vBrand where brand ID sama benar. Result, oke, benar. Modul brand, oke, salah ini. Brand edit, multipart, hidden brand ID-nya apa? Raw brand ID, benar. Brand name, oke. Nah, untuk ke bawah ini sama ya, sama kayak insert. Jadi kita copy aja. Form, kita copy. Bedanya adalah di sini ada value-value-nya. Oke, brand name ada value-nya di sini. Value sama dengan kode PHP echo, which pasti echo row brand name. Ya, kita copy aja value ini. Brand picture, nanti kita akan kembali ini. Brand description ada di dalam text area, jadi tanpa pakai value. Kutip juga salah. Brand dash, lalu brand status, value edit selectednya adalah kita akan if kan, if masuk ke PHP dulu ya, PHP if row brand status sama dengan 0, echo selected. Oke, yang di bawah adalah 1. Oke, brand status seperti itu, submit. Oke, untuk brand sekarang kita bikin picture, kita kasih gambar. Jadi bukan hanya text area di sini, di atas paragraf kita kasih picture-nya. Jadi ini kita coba rapikan terlebih dahulu biar gampang lihatnya. Oke, di sini ada paragraf. Di sini ada image. Image source-nya src ya, source bukan scr. Source-nya apa? Langsung kita tutup. Source-nya adalah ya tergantung nanti kita nge-save-nya filenya dalam nama filenya atau ada link-linknya ya. Nah, tapi untuk sementara kita masukin PHP echo row brand pick untuk sementara gitu dulu ya. Kita belum tahu nanti brand pick kita mau cara ngisinya gimana. Oke, sekarang kita coba cancel. Ups, ada yang salah. Brand insert. Oke. Ya, cancel kita ternyata belum benar fungsinya. Jadi kita coba betulkan. Misalkan kita coba mau edit skin food, edit. Ya, datanya masuk ya, skin food walaupun belum ada gambarnya. Oke, ini juga kayak bakal salah. Oke, nggak masalah. Sekarang kita akan buat halaman modul untuk brand delete, brand edit, dan brand insert. Tapi brand insert sama brand delete dulu, brand edit sama brand insert dulu ya. Brand edit sama brand insert. Oke, kita copy aja dari yang kategori brand insert. Dia ngecek admin benar, admin status save connect db benar. Nah, sekarang kita akan ubah semua ini menjadi catnya jadi brand, replace all. Oke, brand name, brand dash, brand status.
ada file di sini, tapi nggak masalah. Kita akan coba lengkapin itu terlebih dahulu karena itu berhubungan dengan gambar. Nanti kita akan ada function atau cluster sendiri untuk mengolah gambar. Insert v brand, brand name, brand description, brand status, oke, location, index, brand. Oke, untuk yang edit juga sama. Session kita replace paket dengan brand. Oke, location. Oke, brand. Brand status, brand ID sama dengan ID. Oke, kayaknya oke. Semua nggak masalah. Kita coba cek sekarang. Buffy path, misalkan kita mau tambahin belakangnya s save. Oke, tidak terjadi apa-apa. Oke, tidak ada yang salah saat kita mengedit. Brand name di sini, brand name benar. Brand edit, oke. Ups, terjadi kesalahan fatal di sini. Saya menginikan adalah brand edit, berarti seharusnya brand kita sekarang bertambah. Oke, kita coba cek. Ya, brand kita tambah ya, ada 2 lagi tambahannya S. Ini nggak masalah, kita coba edit sekarang. Buffy Fats masih salah juga. Brand edit, insert. Ups, salah. Ini ada di insert. Yang edit ada di edit. Oke, ya, itu berantakan sekali. Buffy path S save masih salah. Oke, something wrong. Brand edit, ya jelas salah. Di sini saya belum memasukkan edit ID, brand ID, jadi saya akan masukkan secara cepat aja. Input type-nya adalah hidden, name-nya adalah brand ID dengan value sama dengan php echo row brand ID. Oke. Ya, belum titik koma. Oke, seperti itu. Kita coba sekali lagi. Edit, save. Ya, sekarang sudah bisa ya. Oke, kita lanjut ke halaman delete.